Baik, di sini saya Elvira akan menjelaskan dimensi yang pertama, yaitu dimensi biologis. Jadi, pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pada remaja putri dan perubahan suara pada remaja putra. Pada masa pubertas, hormon seseorang menjadi aktif dalam memproduksi dua jenis hormon, yaitu LH dan FSH. Pada anak perempuan, kedua hormon tersebut merangsang pertumbuhan estrogen dan progesteron. Sedangkan pada anak lelaki, hormon tersebut merangsang pertumbuhan testosteron. Sistem biologis seorang anak. Anak perempuan akan mendapat menstruasi sebagai pertanda bahwa sistem reproduksinya sudah aktif. Selain itu, berbentuk fisik kedua remaja tersebut akan berubah secara cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka pada dunia remaja. Itulah yang dinamakan dengan dimensi biologis. Ini saya akan menjelaskan tentang dimensi kognitif berdasarkan PPT yang sudah dibuat. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri untuk memecahkan masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka bisa memecahkan dengan berbagai macam alternatif. Kapasitas berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka mampu berpikir multidimensi seperti ilmuwan. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. Dengan kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka. Semestinya seorang remaja harus mampu mencapai tahap pemikiran abstrak supaya saat mereka lulus sekolah menengah sudah terbiasa berpikir kritis dan mampu untuk menganalisis sebuah masalah dan mencari solusi terbaik. Di sisi lain, cepatnya remaja mengalami pubertas menyebabkan perkembangan kognitif tidak sejalan dengan perkembangan biologis remaja. Tentang dimensi moral, yaitu kemampuan berpikir dalam dimensi moral atau moral reasoning. Pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan kenyataan yang baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap pemberontakan remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Misalnya, jika sejak kecil pada seorang anak diterapkan sebuah nilai moral yang mengatakan bahwa pergaulan bebas itu tidak baik, pada masa remaja ia akan mempertanyakan mengapa dunia sekelilingnya membiarkan pergaulan bebas itu. Pergaulan bebas itu tumbuh subur, bahkan sangat mungkin pergaulan bebas itu dinilai baik dalam suatu kondisi tertentu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik nilai bagi sang remaja. Konflik nilai dalam diri remaja ini lambat laun akan menjadi sebuah masalah besar jika remaja tidak menemukan jalan keluarnya. Selanjutnya, dimensi sosial emosional. Di dalam dimensi ini, peserta didik seperti halnya manusia pada umumnya, dengan ciri dasar memiliki kemampuan belajar, berbahasa, berkembang, dan berkomunikasi. Dan bukan hanya itu, peserta didik juga melakukan introspeksi diri, merefleksi diri, dan memecahkan suatu masalah. Peserta didik merupakan makhluk sosial yang unik dibandingkan dengan primata yang lainnya, seperti memanfaatkan sistem komunikasi untuk mengekspresikan diri. Tetapi di dalam masa remaja, peserta didik merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini, suasana hati atau mood bisa berubah dengan cepat, menjadikan tingkat emosional kita naik turun. Tentang dimensi agama.
Dalam ajaran Islam dikenal istilah akhlak terpuji atau akhlak al-mahmud. Dalam ajaran Islam dikenal istilah akhlak terpuji atau akhlak al-mahmudah dan akhlak tercelah atau akhlak al-mazmumah. Permasalahan akhlak remaja adalah keterlibatan pada remaja dalam praktik akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak tercela yang selalu terjadi pada remaja saat ini antara lain rendahnya keimanan terhadap Allah. Sebagian besar remaja mengalami kemunduran kepercayaan terhadap Allah. Hal ini ditandai dengan semakin beraninya remaja melanggar larangan Allah secara terang-terangan seperti tidak sholat, tidak puasa. Yang kedua, menurut pelaksanaan ibadah pada remaja, sebagian remaja mengalami penurunan pengalaman ibadah dibandingkan pada masa anak-anak. Mereka mungkin sudah terbiasa atau pernah sholat pada masa anak-anak, kemudian tidak melaksanakan sholat pada masa remaja. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data Badan Nasional Narkotika Nasional atau BNN, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 1998 sampai 2003 adalah 20.000 orang, di mana 70% diantaranya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Dan selanjutnya yaitu merokok. Di masa modern ini merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, namun merokok dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Dan selanjutnya yang kelima yaitu bolos sekolah. 7 dari 30 orang anak yang diwawancari dalam penelitiannya menyatakan bolos sekolah 3-4 hari dalam seminggu. Para remaja bolos sekolah untuk jalan-jalan di mal atau untuk kegiatan hura-hura lainnya. Saya pernah bertanya pada remaja-remaja yang berjalan di mal, kenapa mereka bolos sekolah? Jawabannya, bosan dengan tugas sekolah.